Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana Wang Lin dibinasakan oleh kultivator Nation Soul bernama Teng Huayun. Tapi beruntunglah jiwa dan kesadaran Wang Lin berhasil diselamatkan oleh si Tunan melalui mutiara penghancur surgawi, yang mana akhirnya mutiara tersebut memasuki ruang wilayah asing, akibat terhisap oleh retakan ruang yang berada di medan perang asing, yang mana jika seorang praktisi tertelan ke dalamnya, ia akan menjadi jiwa pengembara tanpa tubuh, yang mana sangat mustahil bisa kembali ke dunia nyata. Lalu kira-kira bagaimanakah cara Wang Lin bangkit dari kematiannya? Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Hanif di Radio Film. Dimanapun kalian berada, saya doakan baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Renegade Immortal. Yang belum nonton dari awal, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar teman-teman mudah memahami alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, saya persilakan subscribe terlebih dahulu dan selanjutnya mari kita lanjutkan alur ceritanya. Di awal adegan kita dibawa ke 500 tahun yang lalu. Di sini kita diperlihatkan pertarungan di medan perang asing antara ras iblis raksasa dan beberapa kultivator Nation Soul, seperti halnya Piao Nanji, pendiri sekte Suandao. Di sini kita diperkenalkan juga dengan Heng Yueji, pendiri sekte Heng Yu yang berada di ranah Nation Soul tahap akhir. Entah karena apa mereka berada di tempat ini, padahal peraturannya hanya seseorang di ranah Foundation Establishment sajalah yang seharusnya bisa memasuki medan perang asing. Tapi dari kesaksian Piao Nanji, Lin Yi lah yang telah mengirim mereka ke sini, dan di sini ia baru menyadari bahwa Lin Yi telah menjebaknya. Mereka berdua saling bahu-membahu dalam menghadapi musuhnya, hingga akhirnya iblis raksasa tersebut terhisap ke dalam retakan portal ruang. Bahkan Piao Nanji sendiri juga hampir terhisap ke dalamnya, tapi beruntunglah Heng Yueji berhasil menyelamatkannya. Atas jasa dan kebaikan Heng Yueji, Piao Nanji berjanji akan membalas budi di masa depan nanti. Namun pada kenyataannya salah seorang dari sekte Suandao yang bernama Pu Panji merebut sekte Heng Yu setelah mereka berdua tidak kunjung kembali. 500 tahun kemudian setelah kejadian itu, kita dibawa ke ruang wilayah asing. Di sini kita diperlihatkan jiwa gentayangan yang menyerang jiwa-jiwa kultivator yang telah tertelan oleh retakan portal ruang. Di sini kita diperlihatkan juga dengan keberadaan jiwa Wang Lin yang ditelan jiwa gentayangan. Namun tak mengapa jiwa gentayangan memuntahkannya kembali, hingga ini yang terjadi. Entah apa yang telah terjadi, yang jelas setelah menyantap banyak jiwa gentayangan, tangan Wang Lin normal kembali dan bahkan jiwanya juga berevolusi. Singkat cerita, 700 tahun kemudian, kegiatan jiwa Wang Lin tetap sama menyerap jiwa-jiwa gentayangan untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar. Berharap dengan kekuatan besar itu Wang Lin bisa keluar dari ruang wilayah asing. Sayang sekali Wang Lin masih gagal menerobos retakan portal ruang. Hingga pada saat itu juga Wang Lin dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang dikenal penelan jiwa. Penelan jiwa kegirangan saat bertemu dengan Wang Lin, karena setelah bertahun-tahun akhirnya ia menemukan teman baru. Karena ternyata saat ini Wang Lin sudah menjadi penelan jiwa baru, yang mana tugas penelan jiwa memang memburu jiwa-jiwa gentayangan. Wang Lin sempat terkejut mengetahui dirinya telah menjadi penelan jiwa. Namun itu tidak terlalu penting karena yang terpenting saat ini yaitu cara untuk keluar dari tempat ini. Penelan jiwa menjelaskan bahwa sangat mustahil bisa keluar dari tempat ini. Bahkan Wang Lin yang mengira dengan menghancurkan retakan ini bisa keluar. Juga dijelaskan bahwa itu adalah kegiatan yang cuma-cuma, karena retakan ini hanya bisa dibuka dari luar. Penelan jiwa juga menjelaskan perihal terciptanya retakan portal ruang, yaitu disebabkan oleh kultivator dari luar yang saling bertarung demi mendapatkan harta karun. Jadi pada intinya semakin banyak kultivator yang bertarung, maka semakin banyak retakan yang tercipta. Wang Lin penasaran apakah kesadaran ilahinya juga termasuk harta karun. Sementara kita dibawa keluar retakan atau medan perang asing. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang kultivator bernama Su Hao yang berada di ranah Foundation Establishment tahap akhir, dan ia berasal dari sekte Lingwu.
Di sini ia mendapat pesan dari rekannya, yang mana rekannya memintanya untuk datang ke lokasi ujung barat laut, karena di sana muncul kesadaran ilahi tak bertuan. Tidak pakai lama, Su Hao langsung bergegas ke sana. Kembali ke Wang Lin yang sedang melepas ribuan kesadaran ilahinya ke medan perang asing. Jadi kemungkinan besar kesadaran ilahi yang dimaksud kultivator tadi adalah kesadaran ilahi milik Wang Lin. Hingga pada saat itu juga penelan jiwa menghampiri Wang Lin dengan membawa 2 jiwa gentayangan. Di sini penelan jiwa meminta Wang Lin menelan jiwa gentayangan ini karena ia khawatir Wang Lin bisa mati jika hanya mengeluarkan kesadaran ilahinya tanpa ada asupan ke jiwanya. Jadi rupanya jiwa gentayangan merupakan makanan jika di dunia nyata. Diketahui Wang Lin telah melakukan ini selama 300 tahun. Tapi 300 tahun di ruang wilayah asing hanya berlangsung 3 tahun di luar retakan. Namun di sini Wang Lin sama sekali tidak bergeming. Kembali ke medan perang asing, kita diperlihatkan Kun Bu dari Sekte Posa yang senang telah mendapatkan kesadaran ilahi. Namun kesenangan itu hanya sesaat, karena pada saat itu juga Su Hao datang merebut kesadaran ilahi tersebut. Hingga terjadi adegan saling berebut antara 2 kultivator ini. Pada saat itu juga kita diperlihatkan kehadiran Geyang yang juga berasal dari Sekte Lingwu. Di sini Geyang menasehati Su Hao agar jangan merebut sesuatu yang memang sudah menjadi milik orang lain. Rupanya senior Su Hao ini lebih mengetahui aturan dibandingkan Su Hao sendiri. Tapi di sini Su Hao tidak memperdulikannya hingga pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi. Pertarungan lumayan berlangsung sengit, dan ternyata kekuatan Kun Bu lebih unggul dibandingkan Su Hao, dan kesadaran ilahi tersebut berhasil direbut Kun Bu. Hingga pada saat Su Hao sudah terpojok, ini yang terjadi. Ternyata Geyang ini lebih kejam dan lebih licik dibandingkan Su Hao, karena sikap baik yang ia tunjukkan tadi hanyalah topeng belaka, yang memang ia gunakan untuk mengelabui musuh-musuhnya. Selanjutnya setelah membinasakan Kun Bu, Geyang mengambil kesadaran ilahi yang telah didapatkan Kun Bu. Tapi setelah melihat kesadaran ilahi itu, Geyang sempat merasa curiga, karena kesadaran ilahi tersebut terlihat aneh. Tapi berdasarkan informasi, kerajaan kultivator Kyujen kelas superior seharusnya sudah mengutus beberapa orang untuk menyelidiki. Namun sampai saat ini belum ada pergerakan apapun. Tapi mereka tidak mau terlalu jauh memikirkannya, dan lalu memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Selanjutnya adegan berpindah ke para kultivator utusan Menara Tongtian, yang mana mereka sedang membicarakan medan perang asing yang akhir-akhir ini tidak stabil. Padahal sejak 10 tahun Qi kembali dari sana masih baik-baik saja. Salah seorang kultivator wanita menyalahkan Qi yang telah masuk ke sana. Karena sebelumnya hanya kultivator Foundation Establishment sajalah yang diperbolehkan keluar masuk. Jadi ia berspekulasi masuknya Qi ke medan perang asing telah merusak sesuatu. Mendengar itu, Qi tidak terima dianggap dalang dari permasalahan ini. Hingga hampir terjadi keributan antara 2 kultivator ini. Tapi kultivator pria melerai pertikaian tersebut. Karena seluruh kultivator yang bekerja dalam pembersihan medan perang asing sedang menggila. Karena di sana hampir setiap hari muncul kesadaran ilahi. Kultivator wanita menyarankan untuk mengundang orang dari kerajaan kultivator Kyujen untuk memulihkannya. Tapi Qi tidak setuju karena itu terlalu mahal. Oleh karena itu keputusan diambil untuk meniadakan pembersihan dan sekuat tenaga mencari kesadaran ilahi. Barulah 3 hari kemudian mereka bersama-sama untuk mengaktifkan formasi portal teleportasi agar semuanya bisa dievakuasi. Kembali ke Wang Lin yang berhasil menciptakan banyak retakan portal ruang akibat dari banyaknya kesadaran ilahi yang berhasil ia lepaskan. Sedangkan di medan perang asing kita diperlihatkan seorang kultivator dari kerajaan Houfen yang sedang berusaha sekuat tenaga mendapatkan kesadaran ilahi. Diketahui ia telah mengejar kesadaran ilahi tersebut selama 3 hari. Diceritakan juga dari aula Dewa Perang datang belasan orang, namun kini hanya tersisa 10 orang yang masih hidup. Pantas saja dia berusaha keras untuk mendapatkan kesadaran ilahi, rupanya agar kepulangannya nanti bisa dibimbing dan diutamakan master sektenya. Hingga pada saat itu juga ia dikejutkan dengan kemunculan Su Hao dan juga Geyang, yang mana 2 orang ini terkenal dengan reputasi buruknya di medan perang asing, yang suka membunuh untuk merebut pusaka. Maka dari itu untuk menyelamatkan diri, ia harus mengikhlaskan kesadaran ilahi yang sedang ia targetkan, dan bahkan ia juga menyerahkan semua harta karun yang telah ia dapatkan. Terlihat seperti pecundang, namun memang itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri. Setelah itu Su Hao mempersilahkannya pergi.
我可没说放。 Tiba-tiba sebuah pedang menembus tubuhnya. Ternyata serangan itu dilancarkan langsung oleh Geang. Rupanya memang sekejam itulah mereka berdua. Bahkan setelah mengambil harta yang diinginkan, mereka tetap saja membunuhnya. Dan setelah itu mereka bergegas pergi. Sedangkan kultivator tadi yang sedang diambang maut menyaksikan kemunculan banyak retakan portal ruang di hadapannya. Hingga pada saat itu juga muncul suara yang kemungkinan itu adalah Wang Lin yang meminta kultivator ini menyerahkan tubuhnya. Kultivator ini yang memang tinggal menunggu waktu dengan sukarela menyerahkannya, asalkan Wang Lin mau membalaskan dendamnya pada dua kultivator tadi. Wang Lin setuju dan lalu jiwa Wang Lin mengambil alih tubuh kultivator ini. Wang Lin berhasil hidup kembali dengan menggunakan tubuh kultivator ini. Dan dengan kebangkitannya, kini Wang Lin sudah bersiap untuk membalaskan dendamnya pada Teng Huayun. Tapi sebelum itu, Wang Lin memanggil kesadaran ilahi yang sebelumnya ia telah lepaskan. Oke, sekian dulu episode kali ini. Dengan bangkitnya Wang Lin ke dunia nyata, tentu akan membuat kejutan di dunia kultivator. Maka dari itu, untuk mengetahui kelanjutannya, saya persilakan subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Radio Film izin pamit, sekian dan sampai jumpa.